kelompok 6 dengan materi advokasi perlindungan konsumen. Saya atas nama Astrid Duyanti. Saya atas nama Mardatillah. Perkenalkan, saya atas nama Andi Hairunisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Yusuf. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen di Indonesia mencakup yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Yang kelima, hak atas advokasi dan penyelesaian sengketa. Yang keenam, hak untuk pembinaan dan edukasi. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan secara adil. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan ganti rugi. Dan terakhir, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya, kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh distributor, produsen, penjual, dan penyedia jasa dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Berikut beberapa kewajiban utama pelaku usaha. Yang pertama, kewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar. Kewajiban menjamin mutu dan keamanan produk. Dan ketiga, kewajiban memberikan pelayanan secara wajar. Kewajiban memberikan ganti rugi serta kewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tanggung jawab pelaku usaha ada 3 aspek. Yang pertama, tanggung jawab atas produk yang cacat. Yang kedua, tanggung jawab atas informasi yang menyesatkan, serta tanggung jawab terhadap konsumen yang dirugikan. Lembaga Perlindungan Konsumen atau LPK memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa konsumen mendapat informasi, dukungan, dan keadilan yang mereka butuhkan. LPK berperan dalam memberikan edukasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka, tanggung jawab, serta cara untuk melindungi diri dari praktik bisnis yang merugikan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, publikasi, atau kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan konsumen. Adapun beberapa lembaga dan organisasi yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Lembaga-lembaga ini meliputi yang pertama yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Yang kedua yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Dan yang ketiga yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baik, saya akan menjelaskan tujuan perlindungan konsumen. Dalam UU PK pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah yang pertama itu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Dan adapun yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Dan adapun yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Dan adapun yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk menciptakan informasi. Dan adapun yang kelima, menimbulkan kesadaran pelaku untuk mengenai pentingnya perlindungan konsumen sebagai tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan adapun yang keenam, meningkatkan kualitas barang jasa untuk menjamin keterlangsungan usaha produksi barang dan jasa dan kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan keselamatan konsumen. Udah Strik, aku udah lapar banget nih. Makan di sana yuk. Katanya bakso di sana enak. Iya sih, tapi tahu nggak kalau kita sebagai konsumen juga berhak tahu apa yang kita makan? Hah? Maksud lu label dan tanggal expire-nya? Ya itu termasuk, tapi secara luas itu
Kita juga berhak atas informasi, keamanan, dan keselamatan. Semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Aduh, perutku sakit. Seperti ada yang melilit. Kamu kenapa? Aduh, perutku sakit. Tunggu, aku ke depan. Tunggu. Ibu, teman saya mengalami sakit perut parah setelah makan bakso ibu. Kami ingin tahu apa bahan masakan ibu sudah aman dan terdaftar. Loh, saya kan sudah masak seperti biasa. Maka saya blend juga tidak ada yang komplain. Tapi di sini saya yang jadi korban, Bu. Untung kamu cepat tangkap. Coba tidak, bisa-bisa aku dirawat di rumah sakit. Tapi tahu nggak Uci, apa yang kamu alami bisa digugat di BPSK loh. Bahkan bisa masuk pengadilan. Rumahnya bisa, separah itu. Tentu, semua itu dijamin oleh undang-undang. Ibu tahu tidak, berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu. Ya, saya cuma pedagang kecil, Bu. Tidak tahu aturan seperti itu. Nah, itulah pentingnya edukasi. Sekecil apapun usaha tetap harus sesuai aturan. Saya minta maaf atas kejadian kemarin. Saya tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Saya mengerti, tapi perlindungan konsumen bukan cuma soal hukum. Ini soal moralitas usaha. Saya akan periksa bahan-bahan saya ke depannya. Mungkin saya juga butuh pelatihan dari Dinas Kesehatan dan LKPSM itu ya. Bagus sekali Bu, karena usaha yang bertanggung jawab akan lebih dipercaya. Konsumen juga punya hak, termasuk hak atas makanan yang aman, informasi yang jujur, serta ganti rugi jika dirugikan. Jangan ragu untuk menyuarakan hakmu. Laporkan ke BPSK, konsultasi ke LPKSM, atau cari bantuan hukum jika diperlukan. Advokasi konsumen bukan tentang ribut-ribut, ini soal keadilan. Jadilah konsumen cerdas karena hukum berpihak pada yang berani memperjuangkan haknya. Terima kasih. Audio Jungle.